Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Eko Yuniar, NIM 243 dari kelas 5E. Saya akan menjelaskan tentang penilaian risiko jilid 2. Dalam bab ini, kami memulai diskusi tentang penilaian risiko dengan mempertimbangkan audit secara keseluruhan dan kemudian berfokus pada memperoleh pemahaman tentang bisnis klien dan mengidentifikasi faktor risiko utama yang mempengaruhi rencana audit. Auditor menggunakan informasi ini untuk mengembangkan strategi audit mereka. Auditor mempertimbangkan risiko bahwa akan ada kesalahan penyaji material dalam laporan keuangan klien mereka saat memperoleh pemahaman tentang bisnis mereka. 4.1 Risiko audit. Risiko audit adalah risiko yang menyatakan opini yang tidak tepat ketika laporan keuangan selesai secara manual, yang melaporkan bahwa menurut pendapatannya laporan keuangan tersebut benar dan wajar, tidak terdapat kecurangan yang signifikan. 4.1.1 Model risiko audit dan komponennya. Risiko audit adalah fungsi dari risiko salah saji material dan risiko deteksi. Risiko salah saji material ada pada tingkat laporan keuangan dan pada tingkat insersi. Pada tingkat laporan keuangan, risiko salah saji material mengacu pada risiko yang mempengaruhi laporan secara keseluruhan. Misalnya, jika klien membeli sistem komputer baru dan tidak melatih staf secara memadai dalam penggunaannya, terdapat risiko kesalahan yang saat mencatat transaksi yang digunakan untuk menyiapkan laporan keuangan. 4.2 Materialitas. Materialitas kualitatif dan kuantitatif. Faktor materialitas kualitatif adalah jika itu mempengaruhi proses pengambilan keputusan pengguna karena alasan selain besarnya. Sebagai contoh, suatu kecurangan pada dasarnya dianggap signifikan dan ketika pengungkapannya diinvestigasi lebih lanjut oleh auditor. Pengungkapan dan catatan atas laporan keuangan diperiksa oleh auditor untuk memastikan bahwa mereka secara akurat mencerminkan pemahaman auditor tentang klien mereka. Faktor materialitas kuantitatif. Informasi ini melebihi penilaian material awal auditor. Auditor menggunakan pertimbangan profesional mereka untuk sampai pada sosok materialitas perencanaan yang tepat untuk setiap klien. Materialitas perencanaan dapat berupa persentase dari basis yang sesuai. Dalam hal ini, auditor akan memilih basis yang sesuai dengan kemudian memutuskan persentase yang akan digunakan pada keadaan klien. Mengatur materialitas. Saat menetapkan materialitas, auditor akan menggunakan pertimbangan profesional dan mengetahui rinci mereka tentang klien mereka sambil tetap memperhatikan pengguna utama laporan keuangan. Untuk emiten, pengguna utama adalah pemegang saham. Untuk perusahaan tidak terdaftar, pengguna ini umumnya adalah memberi pinjaman dana. Auditor memiliki variasi dalam metode yang mereka gunakan untuk menetapkan materialitas dalam fase penilaian risiko audit. 4.3 Strategi audit. Strategi audit ruang lingkup saat dan arah auditor memberikan dasar untuk mengembangkan rencana audit terperinci. Strategi audit bergantung pada penilaian risiko inheren dan pengendalian awal auditor, yaitu penilaian risiko salah satu material secara keseluruhan. 4.4 Pendekatan klien untuk mengukur kinerja. Bagian dari proses yang digunakan ketika memperoleh pemahaman tentang klien melibatkan pembelajaran bagaimana klien mengukur kinerjanya sendiri. Oleh itu, klien untuk memantau dan menilai kinerjanya sendiri dan kinerja staf seniornya dan memberikan auditor wawasan tentang akun yang menjadi fokus klien mereka saat menyusun laporan keuangannya dan akun mana yang berpotensi berisiko salah satu material. 4.4.1 Profitabilitas.
Profitabilitas ini mengukur kinerja mereka dan staf mereka. Perusahaan akan melacak pendapatan dan pengeluaran mereka dari waktu ke waktu dan menilai variabilitas apapun. Mereka akan membandingkan pendapatan dan pengeluaran mereka dan pesaing terdekat, dan menilai kemampuan mereka untuk bersaing, serta memberikan wawasan yang berharga kepada manajemen. Apakah sesuai dengan harapan berdasarkan faktor-faktor yang diketahui oleh seperti kemusiman atau penurunan ekonomi. 4.4.2 Likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan kas dalam jangka panjang dan pendek. Saat penting bagi perusahaan untuk memiliki akses ke uang tunai untuk membayar hutangnya saat jatuh tempo. Jika tidak memenuhi kewajiban ini, perusahaan dapat dilikuidasi. Perusahaan memerlukan uang tunai untuk membayar gaji karyawan, tagihan utilitas, tagihan biaya masuk, pembayaran bunga atas uang yang dipinjamkan kepada dividen saham, dan sebagainya. 4.5 Prosedur analitis. Prosedur analitis mendefinisikan prosedur analitis sebagai evaluasi informasi keuangan dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan. 4.5.1 Perbandingan. Perbandingan sederhana dibuat antara saldo akun untuk tahap berjalan dan tahun sebelumnya, serta tahun berjalan dan anggaran. Ketika membandingkan saldo dari akun 1 tahun ke tahun berikutnya, perubahan signifikan dapat diacak dan diselidiki lebih lanjut oleh auditor. Auditor akan menilai perubahan ini berdasarkan harapan yang mereka berdasarkan pemahaman mereka tentang klien dan setiap perubahan yang dialami oleh setiap tahunnya terakhir. 4.5.2 Analisis tren. Analisis tren melibatkan perbandingan saldo akun dari waktu ke waktu. Ini dilakukan dengan pemilihan tahun dasar dan kemudian menyajikan kembali semua akun di tahun berikutnya sebagai presentasi dari tahun tersebut. Ini kemungkinan auditor untuk mendapatkan apresiasi tentang bagaimana berbagai akun telah berubah seiring waktu. Saat melakukan analisis tren, penting bagi auditor untuk mempertimbangkan perubahan signifikan dalam faktor ekonomi secara luas. 4.5.3 Analisis ukuran hukum. Analisis ukuran hukum melibatkan perbandingan saldo akun dengan satu item baris. Dalam neraca, item baris yang digunakan umumnya adalah total aset. Dalam laporan laba rugi, item baris yang digunakan umumnya adalah penjualan atau pendapatan. Analisis ukuran hukum memungkinkan auditor untuk mendapatkan apresiasi yang lebih dalam tentang seberapa besar kontribusi setiap akun terdapat total yang disajikan dalam laporan keuangan. 4.5.4 Analisis rasio. Analisis rasio dilakukan oleh auditor untuk menilai hubungan antara berbagai saldo akun laporan keuangan. Auditor akan menghitung rasio profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. 4.5.5 Prosedur analitik lainnya. Ada prosedur analitik lain yang lebih canggih yang dapat digunakan oleh beberapa perusahaan. Program komputer digunakan dari beberapa firma audit untuk melakukan analisis rinci dan klien. Program-program ini dapat digunakan untuk melakukan analisis yang diuraikan di atas, serta mencari transaksi yang tidak biasa termasuk yang terjadi pada waktu ganjil, untuk jumlah yang tidak biasa atau dalam akun yang tidak biasa. 4.5.6 Faktor yang perlu dipertimbangkan saat melakukan prosedur analitik. Selama fase penilaian risiko audit, auditor memungkinkan hanya memiliki akses ke hasil setengah tahun klien mereka. Dalam hal ini, auditor perlu melakukan analisis item pendapatan dan beban sebelum membuat perbandingan dengan tahun sebelumnya. Jika klien memperoleh pendapatan secara merata sepanjang tahun, adalah tepat untuk menggandakan pendapatan setengah tahun. Jika klien memperoleh lebih banyak pendapatan dalam beberapa bulan dibandingkan dengan lainnya. Terima kasih. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.